Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Rahmat, NPM 257100029. Sini akan memaparkan studi kasus tentang penerapan analisis fundamental top-down approach untuk 10 perusahaan sektor properties dan real estate. Latar belakang. Analisis fundamental adalah metode evaluasi untuk mengukur nilai intrinsik suatu sekuritas dengan memeriksa faktor-faktor ekonomi, keuangan, kualitatif, dan kuantitatif yang terkait. Pendekatan top-down memulai analisis dari kondisi makroekonomi global dan domestik, kemudian menyaring ke sektor industri dan akhirnya ke perusahaan individu. Pendekatan ini sangat relevan untuk sektor properti dan real estate karena sifatnya yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi, kebijakan moneter, regulasi pemerintah, dan tren demografis. Adapun tahapan analisis top-down approach ini, yaitu yang pertama, analisis makroekonomi. Kondisi ekonomi global dan domestik, termasuk pertumbuhan GDP, stabilitas politik, arus investasi asing. Sektor properti sangat bergantung pada kondisi ekonomi makro. Ketika ekonomi tumbuh, tingkat investasi di sektor properti juga meningkat. Didorong oleh optimisme pasar, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam dekade terakhir dengan rata-rata pertumbuhan PDB sekitar 5%, mencerminkan potensi besar bagi sektor properti. Yang kedua, kebijakan moneter dan suku bunga. Keputusan Bank Sentral atau dengan BI rate-nya atau kalau di Amerika itu Fed rate mempengaruhi biaya modal dan daya beli konsumen untuk KPR. Suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI rate memiliki pengaruh langsung terhadap sektor properti. Suku bunga rendah membuat pinjaman lebih terjangkau sehingga meningkatkan permintaan terhadap kredit pemilikan rumah atau KPR. Seperti sebagai contoh, penurunan suku bunga menjadi 3,5% pada masa pandemi membantu mendorong penjualan properti residensial meskipun daya beli masyarakat sedang melemah, menurut Wicaksono dan Siregar tahun 2021. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan regulasi pemerintah. Insentif pajak properti atau PPh final, aturan maksimal kredit atau LTV, kebijakan rumah murah sektor 1 dan 2, dan kemudahan berusaha. Selain itu, pelonggaran rasio loan to value atau LTV oleh Bank Indonesia hingga 100% pada beberapa kategori properti memberikan dorongan signifikan bagi sektor ini. Pelonggaran ini memungkinkan konsumen untuk memberi properti tanpa uang muka, yang sangat membantu meningkatkan penjualan properti, terutama pada kelas menengah ke bawah. Insentif pajak seperti penguasaan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, untuk rumah dengan harga tertentu juga menjadi langkah efektif dalam mendorong transaksi properti. Namun, di sisi lain, kebijakan seperti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2022 dari 10% menjadi 11% dapat menjadi hambatan bagi pengembang properti, terutama dalam segmen komersial. Yang keempat, indikator demografi dan sosial, laju urbanisasi, pertumbuhan kelas menengah, dan pola pembentukan rumah tangga baru. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki struktur demografi yang sangat mendukung untuk pertumbuhan sektor properti. Mayoritas penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif yang menjadi target utama pasar properti, terutama segmen residensial. Selain itu, tingkat urbanisasi yang terus meningkat menjadi salah satu pendorong utama pemerintahan properti di wilayah perkotaan. Dari data dari Kementerian PPN Bappenas menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi di Indonesia diproyeksikan mencapai 66,6
66,6% pada tahun 2035, naik dari 56% pada tahun 2020, menurut Sutrisno et al. Tahun 2020. Urbanisasi ini tidak hanya menciptakan permintaan baru untuk perumahan, tapi juga meningkatkan kebutuhan akan properti komersial seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan ruang usaha lainnya. Yang kelima, dampak pendukung lainnya seperti bencana, wabah, harga bahan bangunan, ketersediaan tenaga kerja, perkembangan infrastruktur. Pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat bagi sektor properti. Pembatasan aktivitas masyarakat, penurunan daya beli, dan tingginya ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat banyak membuat banyak proyek properti tertunda atau bahkan dibatalkan. Segmen komersial seperti pusat perbelanjaan dan hotel mengalami penurunan tajam dalam tingkat hunian dan pendapatan, menurut Putri dan Hidayat tahun 2022. Namun di sisi lain, pandemi juga mendorong transformasi sektor properti, terutama melalui digitalisasi pemasaran. Banyak pengembang yang mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan proyek mereka dan menjangkau konsumen secara daring. Selain itu, pemerintahan untuk properti juga dengan konsep rumah sehat atau rumah yang dilengkapi dengan ruang kerja atau taman pribadi meningkat. Tahapan yang kedua yaitu mengenai analisis sektoral tingkat industri properti. Sektor A. Sektor industri. Sektor properti dan real estate di Indonesia termasuk dalam kategori oligopolistik, di mana pasar dikuasai oleh beberapa pengembang pasar seperti yang besar, seperti Citra Group, Agung Podomoro Land, dan Lipo Group. Kehadiran pengembang kecil dan menengah turut memperkaya persaingan, terutama di daerah yang kurang berkembang. Menurut penelitian pertama dan Sulistiono tahun 2020, persaingan di sektor ini cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kota-kota ini memiliki tingkat permintaan yang tinggi karena urbanisasi dan populasi yang terus bertambah. Namun, pengembang kecil seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan modal dan akses lahan strategis yang membuat mereka sulit bersaing dengan perusahaan besar. Tahap yang kedua, isu permintaan dan penawaran properti. Permintaan properti di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh demografi, tingkat urbanisasi, dan daya beli masyarakat. Menurut Sutrisno et al. Tahun 2020, kelas menengah ke atas menjadi segmen pasar utama dalam sektor ini. Tren ini didukung pertumbuhan jumlah keluarga muda dan meningkatnya kebutuhan akan hunian di perkotaan. Namun terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran, terutama untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang disebut MBR. Hal ini memicu program sejuta rumah yang diluncurkan pemerintah yang memang membantu menutup kesenjangan tersebut. Tetapi tantangan seperti biaya konstruksi yang tinggi dan minimnya lahan yang terjangkau di perkotaan membuat pasokan rumah MBR masih belum mencukupi kebutuhan, menurut Widodo et al. Tahun 2022. Sub yang ketiga mengenai tren dan inovasi. Sektor properti terus berkembang dengan inovasi yang didorong oleh perubahan preferensi konsumen dan perkembangan teknologi. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi digital dalam pemasaran properti, seperti penggunaan platform daring untuk menjual rumah dan properti komersial. Menurut Putri dan Hidayat tahun 2022,
sebanyak 60% pengembang besar mulai memanfaatkan teknologi virtual tour atau dan aplikasi digital untuk menarik pembeli. Konsumen, terutama dari kalangan kelas atas, menunjukkan preferensi terhadap bangunan ramah lingkungan yang hemat energi dan air. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan. Sub yang keempat yaitu hambatan masuk industri. Yang pertama modal besar. Pengembang properti membutuhkan investasi yang signifikan, baik untuk pembelian lahan maupun pembangunan infrastruktur. Menurut Suryadi tahun 2021, rata-rata biaya pengembang proyek residensial skala menengah mencapai 50 sampai 100 miliar rupiah. Yang kedua, regulasi yang kompleks. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu sering menjadi kendala bagi pengembang baru. Studi oleh Wicaksono dan Siregar tahun 2021 mencatat bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin properti di Indonesia adalah 6 sampai 12 bulan. Yang ketiga, persaingan ketat. Dominasi pengembang besar dengan kapasitas sumber daya yang lebih unggul membuat persaingan di industri ini semakin berat bagi pemain baru. Sub yang kelima, resiko dan tantangan. Yang pertama, volatilitas ekonomi, yaitu ketidakpastian ekonomi global seperti fluktuasi nilai tukar rupiah atau kenaikan suku bunga berdampak signifikan pada biaya pembangunan dan kemampuan konsumen untuk membeli properti. Yang kedua, ketersediaan lahan. Menurut Hasan et al. Tahun 2021, semakin terbatasnya lahan di perkotaan utama menjadi masalah serius bagi pengembang yang pada akhirnya meningkatkan harga properti. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen. Konsumen semakin kritis terhadap kualitas bangunan, lokasi, dan konsep properti. Kegagalan pengembang dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen dapat menyebabkan penurunan permintaan. Tahap yang ketiga yaitu analisis perusahaan. Analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa datang. Metode yang digunakan yaitu analisis perusahaan yang untuk menganalisis perusahaan tersebut adalah yaitu dengan metode earning per share atau EPS dan price earning ratio atau IER. Perusahaan yang menjadi sampel yaitu 10 perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di bursa. Yang pertama, PT Agung Podomoro Land Tbk. Yang kedua, Alam Sutra Realty Tbk. Yang ketiga, PT Bekasi Asri Pemula Tbk. Yang keempat, PT Bumi Citra Permai Tbk. Yang kelima, PT Bekasi Fajar Industri Tbk. Yang keenam, PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. Yang ketujuh, PT Buana Indah Permai Tbk. Yang kedelapan, PT Bukit Darmo Properti Tbk. Yang kesembilan, PT Sentul City Tbk. Dan yang ke-10 PT Bumi Serpong Damai Tbk. Ke-10 perusahaan tersebut eh, akan dibandingkan berdasarkan perolehan penghitungan EPS.
Earning per share atau EPS merupakan perbandingan laba bersih dan lembar saham yang beredar. Rumus EPS adalah sebagai berikut. EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar. Berdasarkan hasil analisis earning per share atau EPS, terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan perusahaan di sektor properti dan real estate menghasilkan laba per saham. Perusahaan dengan EPS tertinggi adalah Bumi Serpong Damai Tbk atau dengan kode BSDE dengan angka 125 earning per share yang menunjukkan profitabilitas dan efisiensi tinggi. Hal ini juga dikaitkan dengan skala bisnisnya yang luas, diversifikasi proyek properti yang mencakup residensial, komersial, hingga pengembangan kota mandiri, serta lokasi strategis proyeknya. Menurut hasil penelitian perusahaan yang memiliki strategi diversifikasi properti yang baik, cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil, meskipun menghadapi volatilitas pasar properti. Kemudian, Agung Podomoro Land Tbk atau dengan kode APLN berada di peringkat kedua dengan EPS sebesar 205,99, menunjukkan pengelolaan operasional yang baik meskipun menghadapi tantangan pasar, terutama dampak pandemi terhadap daya beli masyarakat. Sementara itu, perusahaan dengan EPS yang rendah seperti Alam Sutra Realty 17,5 dengan beberapa perusahaan lainnya mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam menjaga profitabilitas. Menurut survei Indonesia, perusahaan dengan portofolio proyek yang terfokus pada kawasan suburban atau segmen menengah bawah lebih terdampak oleh perlambatan ekonomi akibat keterbatasan daya beli konsumen. Kemudian yang kedua, ini perolehannya ya. Perolehannya yang yang tertinggi adalah ini Bumi Serpong dan yang kedua Agung Podomoro. Terus kemudian yang kedua, analisis perusahaan dengan metode Price Earning Ratio (PER). Nah, ini rumusnya harga saham dibagi laba per saham atau EPS tadi. Di sini ada 10 perusahaan properti dan berdasarkan hasil perhitungan Price Earning Ratio PER, terlihat adanya variasi yang signifikan antara perusahaan di sektor properti dan real estate. Agung Podomoro Land atau APLN memiliki PER sebesar 0,53 yang merupakan salah satu yang terendah di antara perusahaan lainnya. PER yang sangat rendah ini dapat mengindikasikan bahwa saham perusahaan undervalued, undervalued dibandingkan laba per saham yang dihasilkan. Namun, IER yang rendah juga dapat menjadi sinyal bahwa pasar memiliki ekspektasi yang rendah terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Misal, akibat tantangan eksternal seperti perlambatan pasar atau beban utang yang tinggi. Menurut penelitian oleh Prasetyo tahun 2022, saham dengan PER rendah seringkali mencerminkan risiko yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama jika disertai kualitas laba. Ini sebaliknya Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE menunjukkan PER sebesar 8,20, menempatkan di antara perusahaan dengan valuasi moderat. PER ini mencerminkan bahwa investor bersedia membayar lebih tinggi untuk saham BSDE dibandingkan APLN yang dapat dikaitkan dengan reputasi
BSDE sebagai pemimpin pasar di sektor properti, terutama melalui pengembangan kawasan kota mandiri. Penelitian menyebutkan bahwa dengan portofolio properti terdiversifikasi dan proyek kawasan premium cenderung memiliki PR yang lebih tinggi karena ekspektasi pasar terhadap potensi pertumbuhannya. Di sisi lain, Alam Sutra Realty Tbk atau ASRI memiliki PER sebesar 9,83 yang merupakan salah satu PER tertinggi dalam data ini. Hal ini menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi pertumbuhan laba yang tinggi terhadap perusahaan. Meskipun tantangan eksternal seperti fluktuasi harga tanah dan perlambatan penjualan properti residensial dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Studi oleh Raharjo dan Kusumaningrum tahun 2021 menyatakan bahwa PR yang tinggi seringkali mencerminkan kepercayaan investor terhadap strategi jangka panjang perusahaan dalam mengatasi tantangan pasar. Di beberapa perusahaan lain seperti Bekasri, Asri Pemula Tbk mempunyai PR 5,70 dan Bumi Citra Permai Tbk punya PER sebesar 5,50 juga. PER yang lebih rendah dibandingkan rata-rata sektor, hal ini menunjukkan bahwa saham-saham ini memiliki valuasi yang menarik bagi investor yang mencari saham undervalued, tetapi perlu memperhatikan stabilitas laba dan prospek jangka panjang. Menurut Yuniarti tahun 2021, perusahaan dengan PER yang lebih rendah seringkali menghadapi tantangan dalam perluas basis pendapatan atau meningkatkan margin labanya. Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa PER dapat digunakan untuk mengevaluasi valuasi saham perusahaan. Namun, PER harus dilihat dalam konteks industri, prospek perusahaan, dan risiko yang dihadapi. Kombinasi dengan indikator lain seperti EPS, rasio utang, dan tingkat pertumbuhan pendapatan akan memberikan analisis yang lebih komprehensif. Berdasarkan hasil analisa di bab 2 tadi, dapat disimpulkan dan diurutkan 3 emiten terbaik dari 10 emiten sektor properties dan real estate yang dianalisa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE. Alasannya, alasan utamanya, skala besar, revenue lebih besar dari 10 triliun dengan township BSD City yang sudah matang. Debt to equity ratio atau DER 1,3 kali relatif aman untuk skala usaha sebesar itu. Kemudian pendapatan berulang dari mall, kantor, dan komersial di BSD stabil. Kemudian kesesuaian top down tahan lama dalam siklus bunga tinggi karena diversifikasi pendapatan dan aset yang menghasilkan. Yang kedua, PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk atau dengan kode BES. Alasan pemilihannya yaitu debt to equity ratio-nya atau DER terendah 0,3 kali, hampir tidak ada risiko pembiayaan meski suku bunga tinggi. Bisnis kawasan industri defensif yaitu sewa jangka panjang tidak tergantung kredit perumahan. Laba stabil dengan ROE 8% cukup baik. Kesesuaian top down model bisnis paling aman dalam kondisi moneter ketat.
Ra- atau neraca super kuat. Yang ketiga, PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN. Alasan pemilihannya yaitu recurring income tinggi dari mall dan hotel seperti Podomoro City, Senayan City, dan lain-lain. Aset super strategis di lokasi premium Jakarta. Segmen premium lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Kesesuaian top down meski DER tinggi 1,7 kali ditutupi oleh arus kas operasional yang kuat dari sewa. Kemudian saran saran investasi yang menjadi rekomendasi untuk dipilih yaitu gabungan antara saham BSDE dan BES dengan asumsi balance antara growth dan defensif. Jadi eh, saham BSDE growth dan BES lebih defensif. Yang kedua moderat yaitu gabungan antara BSDE dan APLN. Yaitu BSD dengan growth-nya, pertumbuhannya, dan APLN dengan quality assets. Demikian paparan kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen portofolio dan investasi. Bila ada kekurangan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.